Kalau bicara debat agama kok kayaknya nggak ketemu ya, gitu. Ketemu, Pak. Cuman Ketemu. banyak yang menolak gitu. Jadi udah ketemu nih kebenaran. Cuman banyak dari antara mereka yang menolak kebenaran itu. Kebenaran versi siapa ini, Kak? Kebenaran itu mutlak satu, Pak. Kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus. Yang lainnya itu kebetulan. Lalu konsep iman bagaimana itu, Kak? Konsep iman itu ada karena memang benar-benar peristiwanya ada. Itulah imannya Kristen. Jadi karena sudah ada lah, makanya bisa dikonsepkan. Nah, berbeda hal dengan iman yang sebelah ini. Belum ada, baru dikonsepkan. Berarti iman ini bisa diperdebatkan seperti ini gitu maksudnya? Iman bukan diperdebatkan, dibuktikan. Sekarang saya tanya Anda Kristen dari lahir? Iya, Kristen dari lahir. Oke, Anda tahu Tritunggal? Tahu. Seperti apa Tritunggal yang Anda pahami? Ya, Tritunggal itu adalah Tuhan dalam satu kesatuan itu dia memiliki tiga pribadi, artinya di situ ada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Di mana ada Kristen yang mengajarkan ada Allah Putra? Pemahaman saya, kalau Anda mau salahkan tidak apa-apa. Siapa yang mengajarkan ada Allah Putra? Tidak pernah ada istilah Allah Putra di dalam iman Kristen. Kan tidak bisa diketemukan. Saya memakai dasar Al-Quran, Anda memakai Alkitab. Mau ketemu di mana? Imannya pun sudah beda. Tunggu. Anda mengatakan, gitu, Anda atas dasar Quran. Bukan, kita balik lagi iman tadi. Islam ini agak malu ya iman, kita mengimani. Ini deket banget sama lu Faslab, dia di Jogja Faslab. Ketahuan ini udah Islam nih. Dia ngaku barusan. Iya. Saya pakai dasar Al-Quran. Ya udah Islam mau ngaku-ngaku. Kedok Pucelin mengaku Kristen ini berhasil dibongkar Agatha dan Raja Debat. Debat agama itu tujuannya apa? Mari kita simak debat mereka berikut ini. Oke, Bang Ribut, Islam apa Kristen? Mencari jati diri, Bang. Mencari jati diri. Kemana jati dirimu hilang, Bang? Coba di pohon nih, Kak. Siapa tahu ketemu. Enggak hilang di mana emangnya? Bukan hilang sih, belum menemukan. Ini tujuannya apa ya? Masih bingung. Kenapa, Pak? Enggak apa-apa. Maksudnya saya menanyakan ini tuh arahnya sebenarnya kemana? Karena kalau bicara debat agama kok kayaknya nggak ketemu ya. Gitu. Ketemu, Pak. Cuman banyak yang menolak gitu. Jadi udah ketemu nih kebenaran. Cuman banyak dari antara mereka yang menolak kebenaran itu. Kebenaran versi siapa ini, Kak? Kebenaran itu mutlak satu, Pak. Kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus. Yang lainnya itu kebetulan. Lalu konsep iman bagaimana itu, Kak? Konsep iman itu ada karena memang benar-benar peristiwanya ada. Itulah imannya Kristen. Jadi karena sudah ada lah, makanya bisa dikonsepkan. Nah, berbeda hal dengan iman yang sebelah ini. Belum ada, baru dikonsepkan. Berarti iman ini bisa diperdebatkan seperti ini gitu maksudnya? Iman bukan diperdebatkan, dibuktikan. Bukakan Faslab, Ibrani 11. Ayat 1. Iman itu bukan diperdebatkan. Di sini tuh dibuktikan. Kalau kita mengacunya pada satu kitab, satu kepercayaan itu jadinya dibuktikan. Masalahnya kitab lain tak ada isinya.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, oleh iman telah diberikan kesaksian. Pertanyaan saya, ini kan kepada nenek moyang kita kan. Oleh iman telah diberikan kesaksian. Kalau di dalam iman yang lain, kesaksian siapa yang menjadi dasar suatu iman? Kesaksian satu orang. Sementara, coba carikan Faslab ya. Kesaksian 2-3 orang barulah suatu perkara itu dianggap sah. Imannya orang Kristen itu terdiri dari kesaksian para nabi dan para rasul tentang satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar iman kami. Dasar iman kami adalah Yesus Kristus, itu juga tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena kesaksian para nabi dan para rasul, sehingga kebenaran itu bisa dibuktikan. Namun, bisa tidak kesaksian satu orang yang tidak memiliki kesaksian lain ini dijadikan sebagai sumber iman atau konsep iman. Oke, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Perkara itu akan disebut benar kalau ada 2-3 orang saksi. Iya, Pak kembali Guntur, lagi. sebelumnya Anda dari Muslim? Oh, belum memutuskan sih. Saya tidak tanya Anda belum memutuskan. Aku kan dari Muslim. Nah, KTP Anda? KTP sekarang masih Kristen. Masih Kristen. Iya. Anda KTP-nya sudah Kristen tapi Anda belum memutuskan. Saya tanya, Anda memutuskan apa? Memutuskan untuk saya adalah, jadi dengan melihat yang seperti ini. Saya nggak nanya kejadian ini. Kejadian hari ini apa Anda baru hidup hari ini? Atau umur Anda udah berapa? Rangkaian kejadian sampai hari ini. Nah, inilah yang membuat orang akhirnya. Sekarang saya tanya Anda Kristen dari lahir? Iya, Kristen dari lahir. Oke, Anda tahu Tritunggal? Tahu. Seperti apa Tritunggal yang Anda pahami? Ya, Tritunggal itu adalah Tuhan dalam satu kesatuan itu. Dia memiliki 3 pribadi, artinya di situ ada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Di mana ada Kristen yang mengajarkan ada Allah Putra? Pemahaman saya, kalau Anda mau salahkan tidak apa-apa. Siapa yang mengajarkan ada Allah Putra? Tidak pernah ada istilah Allah Putra di dalam iman Kristen. Waktu Yesus Saya nanya Anda tahu diksi Allah Putra itu dari mana? Dari Alkitab. Di mana ada dikatakan ada Allah Putra di Alkitab? Waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Anak berarti kan putra ya. Di mana Allah Putranya? Saya mempertanyakan Allah Putra tadi. Anda mengatakan Allah Putra, saya nggak nanya putranya gitu. Saya tanya Allah Putra itu dari mana? Anaknya kalau laki-laki putra atau putri? Allah Putra itu dari mana? Iya, anak kalau gitu ya. Dalam Alkitab pun nggak ada Allah Putra. Makanya saya kaget tadi ketika Anda mengatakan Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak. Allah Anak itu di mana ada? Iya, anak ya. Kan Yesus disebutnya anak waktu dia Jadi dibaptis. siapa yang mengajarkan Anda? Alkitab sendiri tidak pernah mengatakan ada Allah Anak. Lalu yang di waktu Yesus disalib itu disebutnya apa? Ini anak Allah baru ada, nggak ada Allah Anak. Orang Kristen pun tahu Yesus itu adalah anak tunggal Allah, anak Allah. Dia doa dulu. Ya. Doa Bapa kami itu terlalu receh. Ngetes semua orang Islam dengan doa Bapa kami itu udah semuanya di mana-mana kayak gitu. Mereka itu akan dengan gampang
Bukan itu cara mengetesnya. Di mana ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Allah anak? Nggak usah doa Bapa kami, percuma. Alkitab juga tidak pernah menuliskan ada Allah anak. Fasla pernah dengar Allah anak? Baru kali ini. Di mana-mana orang Kristen itu mengenalnya sebagai anak Allah, bukan Allah anak. Makanya saya bilang, orang Kristen itu bukan orang bodoh yang tidak pernah berhati-hati dalam berkata-kata. Kalau Anda mengatakan belum memutuskan, saya beritahukan kepada Anda, yang berhak memutuskan sesuatu itu adalah Allah. Anda cuma memilih, tetapi yang memutuskan itu Allah. Jadi kalau Anda mengatakan saya belum memutuskan, Anda belum memilih, tidak mungkin KTP Anda disebut Kristen. Dari suaranya berapa kira-kira umurnya ini Faslab? 38 lah. Menurut tuh berapa? Kadang ada suaranya tua tapi itu muda. Gimana Bang Raja debat? Di atas 40 ini. Jadi dia belum bisa memutuskan. Kau tawarkan dulu agama Islam sama dia. Siapa tahu dia bisa mualaf. Oke, Bang Ribut. Karena guntur ini bahasa Sanskertanya artinya ribut ya. Gimana Bang Guntur? Kenapa bisa mencari jati diri di atas umur 40 lebih? Ngomong dulu Bang Guntur, kenapa udah setua ini baru cari jati diri? Dan KTP sudah terdaftar pula itu Kristen. Halo Bang Guntur. Karena dijawab tadi sudah jujur, awalnya ini adalah untuk koin, ya tidak apa-apa. Tapi hal-hal inilah yang berpotensi untuk menimbulkan perpecahan. Ya aku tanya Bang Guntur, dengar nggak sih tadi? Mencari jati diri yang dimaksud adalah risau ya, resah melihat seperti ini gitu loh. Akhirnya Jangan tunggu dulu. Orang-orang kan jangan kau katakan orang risau karena kamu nggak tahu apa-apa lalu kamu memframing ada kerisauan. Justru yang risau itu dirimu. Kerisauan ini harus ada yang menyampaikan karena ini berpotensi yang namanya perpecahan dalam. Tidak ada itu. Kok lari kamu sosok nasionalis, kamu ini gimana sih? Loh, kok nasionalis? Apa yang udah kau buat di negara ini? Bang. Ya saya nggak ada bilang kau hidup di dalam alien sana, enggak. Iya, makanya saya tanya dong. Nampak kali Islammu. Nampak kali Islammu, bro. Iya, terus inilah kalaupun saya enggak, nampak kali Islam kan baru ngaku dia. Saya Islam, iya. Kan tidak bisa diketemukan. Saya memakai dasar Al-Quran, Anda memakai Alkitab. Mau ketemu di mana? Imannya sudah beda. Tunggu. Anda mengatakan gitu, Anda atas dasar Quran. Bukan, kita balik lagi iman tadi. Islam ini agak malu ya. Iman, kita mengimani. Ini deket banget sama lu Faslab, dia di Jogja Faslab. Ketahuan ini udah Islam nih. Dia ngaku barusan. Iya. Saya pakai dasar Al-Quran. Ya udah Islam mau ngaku-ngaku. Kenapa sih Bang harus nyamar-nyamar gitu Bang? Kenapa Bang? Nyamar. Nah. Anda bilang kan karena keresahan. Apa yang membuat Anda resah dalam hidup ini? Sekarang kalau kita lihat di sini, akhirnya terjadi perdebatan seperti ini. Ya, ini kan memantik perselisihan. Padahal kalau kita tarik dasarnya, nggak ketemu gitu. Karena dasarnya udah berbeda, imannya udah berbeda. Sebentar dulu, kau ini bicara tentang negara. Kau tahu nggak, negara itu memperbolehkan kita itu berdemokrasi. Kita itu bisa bebas memberikan pendapat. Itu yang pertama, Bro. Yang kedua, tidak ada dalam perdebatan itu terjadi perpecahan.
Justru itulah calon-calon negara maju ketika ada kebebasan berpendapat. Jadi nggak usah kamu ajari kami tentang nasionalis itu. Faktanya kita melihat banyak sekali Oh tidak, yang faktanya adalah terjadi, sesama gitu. Islam Karena sekarang lagi ribut. Nah itu baru benar faktanya, Bang. Indonesia, iya, Ya. mayoritas itu faktanya, Bang. Pak. Sekarang sesama Islam yang ribut itu loh, Balawi. Gak apa-apa, Bang Cek, kita fokus ya. Anda kenapa, Pak? Mengaku-ngaku Kristen padahal Anda Islam gitu. Anda nanti jadi beneran Kristen loh. Ini gimana dong postingan bukbernya? Kepalang dong ini. Kenapa? Anda kalau Islam aja, Pak. Jangan Anda mengatakan hal-hal seperti ini memantik perpecahan. Seolah-olah dari dahulu Indonesia ini tidak pernah bersenggolan atas perbedaan yang ada di Indonesia ini. Apa yang sudah dilakukan teman-teman Muslim? Islam, penipu ini. Bang Raja debat. Islam yang ngaku-ngaku Kristen. Lagian begini ya, kalau Anda ingin mengatakan jangan bahas tentang agama, tahu nggak? Islam pun tidak akan dikenal di Nusantara kalau tidak dia sampaikan agamanya. Jadi di Nusantara itu dulu adalah Hindu, bukan Islam. Kenapa sih kita coba bedah itu dari iman sebelah misalnya? Karena kita kan ingin juga meluruskan loh fitnahan dari seberang sana. Tapi kami nggak ada isi ibaratnya ingin mengadakan, ayo kita perang, nggak begitu. Kalau kita bernegara itu adu argumen, adu data, itu bagus, itu namanya demokrasi, kawan. Makanya gue itu pakai narasi dia waktu dia bilang dia Kristen dari lahir. Apa motivasi Anda kayak gini cari koin? Terus lo lantas percaya gue ini buka room kayak gini buat koin? Saya aja nggak lantas percaya Anda ngaku-ngaku Kristen. Kenapa Anda langsung mengatakan motivasinya koin? Anda cepat sekali menilai orang. Tetapi kenapa dalam urusan agama Anda tidak cepat menilainya juga, tidak cepat memutuskan? Saya bingung ketika dia bilang, oh saya belum memutuskan. Ketika saya mengatakan saya cari koin, Anda langsung memutuskan. Motivasi saya cari koin. Kenapa Anda juga tidak secepat itu memutuskan? Iman Anda itu apa? Ini udah tua ini. Banyak kali gayanya. Orang Jogja ini Faslam. Kau samperin lah nanti. Coba Pak Guntur bicara soal resah-resahan tadi. Saya yakin Anda juga resah dalam hidup Anda. Makanya Anda sibuk dengan berjalan 5.000 langkah kan setiap hari. Apa yang Anda resahkan? Takut mati ya? Untuk sehat itu bukan karena takut mati. Oke, sekarang saya tanya Anda, apakah upaya untuk sehat itu bukan upaya untuk bertahan hidup? Karena Anda takut sakit kan, betul nggak? Makanya kau mau sehat karena kau takut sakit, betul nggak? Logikanya bagaimana orang mau sehat dikira takut mati? Orang mau sehat itu karena dia takut sakit. Kalau orang sakit, peluang untuk meninggal itu lebih besar. Jadi Anda tidak bisa membohongi diri Anda. Sekarang saya tanya, bagaimana konsep menjaga? Apa motivasi Anda? Karena Anda takut mati, makanya Anda menjaga supaya nyawa Anda itu tetap sehat di dalam ragamu kan? Kita bentuk tanggung jawab terhadap pencipta kita Tanggung adalah jawab. menjaga. Siapa penciptamu? Loh, ya, Anda siapa penciptanya? Loh, Tuhan Yesus lah yang nyiptain kau pun Tuhan Yesus. Lah, ya berarti sama Tuhan Yesus. Bentuk kita tanggung jawab adalah menjaga tubuh kita, bentuk tanggung jawabmu terhadap Tuhan Yesus nih. Omongan kita. Nih, salah kau. Bentuk tanggung jawabmu terhadap imanmu kepada Yesus itu adalah menyebarkan agama Kristen. Dengan memberitahukan kebenaran, itu bentuk tanggung jawabmu kepada Tuhan Yesus. Loh, kok nggak tahu amanat agung?
Bukan mau menjaga kesehatan, berarti kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Bukan itu perintah Tuhan Yesus, menyayangi nyawamu. Justru itu kebalikan dari perintah Yesus. Di dalam Alkitab jelas dikatakan, barang siapa menyayangi nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Jadi kalau Anda menyayangi nyawa Anda sekarang ini, itu bukan tanggung jawab Anda terhadap Yesus. Karena Yesus nggak nyuruh itu. Yang disuruh Yesus itu apa? Memberitakan Injil kepada banyak orang. Anda aja nggak tahu bentuk tanggung jawabmu terhadap Tuhan Yesus, katamu, ya sama. Oh, kau tidak pernah tahu iman Kristen berarti faslap. Betul tidak? Tuhan Yesus itu mengatakan, barang siapa menyayangi nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Betul, ada ayatnya. Mau tunjukkan? Kenapa? Iya dong, tunjukkan. Kenapa Bapak ini malah menyayangi nyawanya dalam itu adalah bentuk tanggung jawabnya kepada Tuhan Yesus? Salah Anda. Justru kami tuh nggak dibolehin menyayangi nyawa kami. Kenapa? Kami tuh harus lebih menyayangi Kristus supaya kami menerima nyawa kami. Dia nggak tahu iman Kristen. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, jadi tanggung jawab orang Kristen itu bukan seperti yang kau lakukan. 5.000 langkah per hari. Kau itu sedang menyayangi nyawamu. Itu bentuk keegoisan. Yang kami lakukan ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada Kristus. Apa itu? Menginginkan semua orang itu diselamatkan. Coba Paslap. Ada dalilnya. Kalau kamu katakan olahraga itu egois, lalu kenapa tidakkah lebih egois? Yang bilang Anda bahwa tidakkah Anda egois ketika kami menginginkan orang lain selamat dengan pemberitaan iman di dalam TikTok kami? Yang egois itu adalah Anda. Anda ngaku-ngaku Kristen ya? Kau harus bertanggungjawabkan kebohongan. Kamu kalau bilang ngakunya Kristen, kamu harus bertanggungjawabkan perkataanmu ya. Di dalam Alkitab jelas dikatakan, kami itu harus memberitakan firman Tuhan. Anda Islam, ngaku aja Islam, jangan ngaku Kristen. Kami ini sedang menyelamatkan banyak orang yang tersesat, terutama seperti Anda yang tidak memahami kebenaran. Saya beritahukan kepada Anda, barang siapa menyayangi nyawanya, dia tidak akan diselamatkan. Sudah dikatakan ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Yang kami lakukan adalah upaya ini. Ini bentuk tanggung jawab kami terhadap Tuhan kami. Jadi jangan kamu katakan, atau kamu juga jangan melarang kasih yang sedang kami sebarkan di sini. Ngerti? Bukan kasih. Mana? Bukan kasih. Kami kasih tahu. Kau aja sampai sekarang ini nggak tahu apa-apa. Kamu kadrun. Kalau kadrun aja bro. Ini kalian teman-teman Kristen, ingat ya, bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan Yesus itu adalah apa? Tahu kan? Tahu Paslap bentuk tanggung jawab kita? Ya, mengabarkan Injil keselamatan ke semua bangsa. Semua orang Kristen itu adalah carang-carang dari pokok anggur yang harus menghasilkan buah. Kalau kami tidak berbuah, maka apa kata Tuhan Yesus? Apa kata pemilik pokok anggur itu? Akan dibakar, ditebang dan dibuang ke perapian. Jadi kami itu tidak boleh diam seperti kamu, hanya menyayangi nyawamu sendiri. Di situ jelas Yesus bilang itu apa? Barang siapa menyayangi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dia dalam bentuk apa itu?
Jadi kamu itu nggak ngerti iman Kristen, wajar kamu itu ngaku-ngaku. Udah punya anak, udah tua dia. Udah ini. 40. Lu tahu dari mana nih? Dari Ya udah langsung masuk lah gua ke akunnya. Oh iya. Nomor teleponnya pun langsung dapat gua. Mau apa? Dalam iman Kristen bersumber dari data Alkitab, berapologetika merupakan panggilan yang harus dijalankan, tetapi memang tidak boleh sembarang dijalankan atau dihidupi setiap orang Kristen, karena perlu ada pembekalan dan persiapan yang matang, sehingga ketika menyampaikan doktrin ajaran Kristen kepada publik, kepada orang-orang di luar Kristen, terlebih khusus ketika terkait dengan memberikan jawaban atas kekeliruan dan kesalahan orang-orang di luar Kristen terhadap iman Kristen, terhadap pengharapan apa yang ada dalam iman Kristen, supaya tidak menjadi keliru dan salah, maka memang harus benar-benar orang yang sudah siap untuk berdebat atau siap untuk berdiskusi, siap untuk menjelaskan keimanan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. 1 Petrus 3:15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Di sini ada kata-kata pertanggungan jawab, pros apologian, artinya melakukan pembelaan iman, penjelasan iman ketika apa yang menjadi doktrin ajaran kita disalah mengerti dan disalah pahami oleh orang-orang lain. Oleh karena itu, berapologetika adalah satu panggilan yang sangat mulia dan sesuai dengan Alkitab atau apologetika Alkitabiah. Di sisi lain, di era media sosial, dunia internet yang begitu canggih sekarang ini, betapa kita memiliki peluang dan kesempatan yang sangat besar untuk memberitakan Injil Kristus, kabar baik, evangelion yang menyelamatkan dan membebaskan tersebut. Kenapa harus memberitakan Injil? Matius 28 ayat 19 jelas mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, tapi semua harus menjadi pelita, menjadi terang, mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-16, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil itu menjadi tugas orang percaya. Itulah yang dilakukan oleh Agatha, Patslap, Prof. Metatron, Raja Debat, Edis TV, Sang Debaters, Erben Channel, dan masih banyak lagi apologet-apologet lain. Mereka mempergunakan media sosial sebagai sarana yang sangat efektif, efisien, optimal, maksimal
dalam mewartakan, memberitakan Injil yang berbicara tentang Yesus Kristus yang turun dari surga, yang lahir di kandang domba, yang melakukan pelayanan selama 3,5 tahun, hidup di dunia 33,5 tahun, yang mati di kayu salib menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis, bahkan dikuburkan, mengalami kebangkitan, mengalahkan maut, dan menampakkan diri 40 hari, serta naik ke surga, menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang dalam perspektif orang-orang di luar Kristen, debat agama itu tujuannya apa? Memang fokus dari Agatha dan teman-teman adalah bagaimana mereka menjelaskan doktrin ajaran Kristen ketika ada orang-orang berkeyakinan lain di luar Kristen yang menanyakan ajaran Kristen. Itu tujuan utama dan itu sangat mulia. Karena ketika ada orang bertanya, apakah motivasinya salah untuk memojokkan, mencari-cari kesalahan, tidak ada urusan. Yang penting mereka bertanya, kita menjawab. Mereka tidak terima, itu urusan mereka. Karena firman itu akan menjadi hakim bagi mereka pada saatnya. Oleh karena itu, memberitakan Injil, berapologetika adalah panggilan orang-orang percaya, tetapi memang harus dipersiapkan supaya jangan sembarang membangun argumentasi tapi tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan Alkitab. Karena itu, mari kita beritakan firman. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya di dalam Yesus ada jaminan, garansi kepastian keselamatan. Mari kita berapologetika, membangun argumentasi yang berdasar Alkitab, sehingga orang lain yang salah mengerti, salah paham keimanan Kristen, terbuka kiranya mata hati, mata rohani mereka, sehingga pada akhirnya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat.